Selamat sore. Mudah-mudahan hari ini dalam kondisi baik-baik semua ya. Ya. Dua orang tadi yang melaporkan ada gejala flu, Pak Rudi sama Dita. Mudah-mudahan sudah semakin membaik ya. Dan tolong kalau ada teman-teman yang lain atau ada di lingkungannya kondisi-kondisi tertentu yang perlu diwaspadai supaya tetap juga dilaporkan. Karena pagi ini berita yang sangat mengejutkan itu adalah tadi itu mantan kepala PPATK yang suaminya Widi Iswara kita ternyata positif katanya corona ketika meninggal. Sehingga pimpinan sudah meminta kepada semua yang pernah datang melayat waktu itu untuk segera memeriksakan kesehatan dan melaporkan hasilnya. Nah, beruntung kita yang diperkirakan Mas Seno ikut, ternyata waktu itu karena Bu Sestama ada rapat di veteran, dia ikut mengantar ke situ sehingga tidak sempat ke sana. Jadi kedeputian kita sedikit clear. Ditambah kegiatan kita dengan Widi Iswara juga ternyata mendahului beberapa hari ya, sehingga masih aman lah untuk sekarang. Nah, rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya ingin menyampaikan mohon kerjasamanya selama masa sulit ini ya. Terutama mungkin merasa repot harus selalu membuat laporan-laporan. Akan ada beberapa laporan yang harus kita buat. Yang pertama, laporan mengenai kesehatan kita masing-masing dan juga keberadaan kita. Ini penting bagi pimpinan untuk memastikan kita tidak terkontaminasi ke daerah-daerah yang memang mencurigakan, memiliki unsur risiko ya. Diharap semuanya kecuali sangat-sangat penting tetap menjaga di rumah saja dulu. Dan kalaupun terpaksa harus ke tempat tertentu, tentu disampaikan melalui laporan yang kita diminta untuk membuatnya 2 kali sehari ya, jam 9 sama jam 3. Ya, diinformasikan ke situ. Nah, memang ini menyita waktu kita. Terkadang kita berpikir untuk apa repot melaporkan, tetapi seperti itulah protokol yang berlaku di mana-mana. Kita juga DILAN termasuk mengadopsi itu. Ya, kita bersabar, semua harus tunduk pada ketentuan yang telah disepakati itu. Jadi laporkan 2 kali sehari keberadaan dan kondisi kesehatan. Lalu kemudian laporkan juga apa saja yang telah dikerjakan dalam sehari, gitu ya. Jadi apapun yang dikerjakan yang berkontribusi kepada pekerjaan unit kita, atau mungkin hal-hal ekstra, baik ditugaskan maupun atas inisiatif sendiri, itu juga harus disampaikan ya. Dan di-input ke dalam formulir online di Google Form itu. Hanya ini cara untuk mempertanggungjawabkan ketika ditanya nanti apakah betul bekerja dari rumah. Jadi kalau tidak ada cara bagi kita untuk mengetahui. Nah, sekali lagi ini pun juga akan merepotkan, tapi apa boleh buat ya. Kita ini sambil sementara belajar juga bekerja dari rumah. Mungkin memang karena pengalaman baru bagi kita, mungkin tuntutan pelaporannya agak berlebihan dibandingkan ketika orang bekerja dari rumah secara normal. Ya. Pertama, karena kita baru, pimpinan ingin memastikan. Kedua, karena kita bekerja dari rumah ini alasannya karena ada risiko kesehatan. Nah, itu yang membuatnya agak-agak ketat memang. Tapi mudah-mudahan keluar dari masalah ini nanti kita bisa belajar sesuatu, kita bisa lebih confident bahwa ternyata kita bisa tetap bekerja meskipun tidak harus datang ke kantor. Siapa tahu nanti ini bisa menjadi kebijakan yang lebih permanen, karena cara kerja seperti ini di pemerintahan di negara maju, terutama yang tidak harus berbasis lokasi, tidak harus ketemu langsung dengan stakeholder, itu memang sudah diperbolehkan. Kanada salah satu yang leading di bidang ini. Nah, mudah-mudahan ini ada makna positif juga di baliknya nanti pada saatnya. Nah, teman-teman sekalian, tentu saya kira
hal utama yang ingin kita bicarakan adalah progres dari kegiatan kita, dua kegiatan utama kita untuk tahun ini, yaitu pengembangan rumah cerdas WDI Suara, yaitu sebuah aplikasi atau platform yang bisa membantu WDI Suara lebih mandiri di dalam belajar dan merekod proses dan hasil pembelajarannya. Syukur-syukur nanti bisa dinikmati fasilitas ini ditambah dengan fasilitas-fasilitas lain yang mampu kita berikan, tentu atas identifikasi yang kita lakukan dalam fase awal ini. Mungkin ada selain yang diminta oleh Kedeputian maupun Pusbin JF Bangkong, mungkin ada hal-hal tertentu yang disampaikan oleh berbagai pihak, terutama WDI Suara, yang pantas dipertimbangkan masuk di dalamnya. Intinya tapi adalah bukan yang administratif ya, tetapi yang sifatnya pembelajaran. Itu salah satu juga guidance utamanya, yang sifatnya pembelajaran. Karena yang administratif itu nanti masuknya di rumah besar SIPKA. Misalnya registrasi peserta, kalau WDI Suara, pengadministrasian WDI Suara itu, mungkin angka kreditnya dan sebagainya, perhitungannya. Nah, khusus untuk rumah cerdas ini hanya yang berkaitan dengan bagaimana mengembangkan kompetensi WDI Suara itu. Jadi, apapun fitur-fitur yang nanti disampaikan oleh berbagai pihak, selama itu terkait dengan pembelajaran, pengembangan kompetensi, kita coba upayakan untuk masuk. Karena terlalu minim juga isinya kalau hanya communities of practice. Communities of practice itu salah satu bentuk pembelajaran, tetapi fungsinya hanya forum diskusi yang bisa mereka lakukan setiap saat. Ya. Nah, masih ada lagi fasilitas lain adalah bagaimana menyediakan ruang bagi mereka untuk unjuk prestasi, unjuk kerja, mungkin mengupload tulisannya, mengupload video yang dia bikin, infografis, mungkin ada yang menulis buku, dan sebagainya. Itu juga kita akan sediakan nanti ruang-ruang selengkapnya, selebihnya nanti berdasarkan hasil penelusuran kita. Jadi, fase awal dari kegiatan ini, itu betul-betul fase penelitian. Dua fase pertama itu penelitian sebenarnya, yaitu identifikasi masalah dan kebutuhan, dan kedua, analisis dan desain. Nah, jadi fase pertama itu seperti kita turun lapang mengumpulkan data, meskipun mungkin kita tidak betul-betul turun lapang kemana-mana karena kondisi yang genting dewasa ini, tetapi intinya mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai sumber, mungkin bisa melalui telepon. Taktik kita di Pustek Bangkom, karena kebetulan kita sudah punya kontak dengan WDI Suara, yang sifatnya kebutuhan berhubungan dengan WDI Suara, kita bisa hubungi yang sudah kontak kita selama ini, meskipun untuk tujuan berbeda. Ya. Atau kita bisa minta kontaknya di Pusbin JF Bangkong untuk kita coba hubungi per telepon, email, WA, dan sebagainya. Hanya cara itu untuk sementara, supaya kita tidak vakum menunggu, saya lihat di penjadwalan yang dirancang oleh Pak Witra dan timnya itu, masih terlalu jauh mundur proses mulainya kita membangun, Pak. Padahal di situ sebenarnya yang harus kita segerakan. Yang harus nanti iterasinya, perputarannya, review, perbaikan, di situ yang harus lama. Karena sistem pada prinsipnya, nanti kita ketahui kelemahannya itu ketika kita sudah mulai implementasikan, umumnya begitu. Ya. Nah, sehingga pada satu sisi memang perlu juga rancangannya ini bagus, ya, sebaik mungkin yang kita mampu lakukan dengan mengumpulkan data, menganalisis, membuat rancangannya. Tetapi pada sisi lain juga harus mengumpulkan cukup untuk itu, untuk pembangunannya itu sendiri. Nah, nanti di dalam pembangunannya ini sangat perlu ditunjang oleh tenaga programmer yang betul-betul handal, yang mampu bekerja cepat, yang mampu menerjemahkan desain kita ke dalam bentuk aplikasi dan bersedia bekerja secara agile tadi itu. Nah, bukan programmer yang hanya mau menyerahkan satu kali, mungkin diperbaiki satu kali, terus sudah merasa selesai gitu. Tapi di kontrak kita, perjanjian kita harus
bahwa ini modelnya agile sehingga bisa beberapa kali. Jumlah kali pertemuan untuk baik di awal mungkin diidentifikasi masalah untuk kita menyepakati masalah maupun di desain ya, dan juga nanti di evaluasi penggunaan. Pak Witra memberi istilah di apa? Uji terap ya. Uji terap. Ya, itu jumlahnya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Itulah di situ kebanyakan anggaran kita akan disusun sehingga bisa terserap di situ nantinya. Nah, ditambah kalau memang ada keperluan untuk menyampaikan ini kepada audiens yang lebih luas, saya sarankan nanti di akhirnya, jangan ketika kita mengumpulkan data. Teman-teman WILAN saya kira cukup memadai itu untuk sementara kita mintai informasi mengenai apa kebutuhan dan permasalahan mereka selama ini. Nanti kalau sudah ada hasil, baru ya silahkan kalau memang mau dijadwalkan memperkenalkannya ke beberapa lokasi, silahkan. Bentuk lainnya adalah kita merancang sebuah acara launching gitu ya. Launching itu ya kita mengundang stakeholder, lalu kemudian kita ya tentu adalah pembicara yang akan memberikan sedikit gambaran dari sisi teknologi terbaru mungkin atau apa sebelum kita launch, kenalkan ke mereka, demonstrasikan dan sebagainya. Mirip-mirip acara yang membonceng ke acara seminar tahun lalu itu seperti itu. Jadi silahkan dirancang, tapi saran saya selain karena memang kita tidak bisa melakukan perjalanan dalam waktu dekat ini, juga mungkin akan mubazir kalau seandainya kita turun dan mereka justru yang banyak bertanya ke kita, bukannya mereka yang memberi informasi. Nah, jadi seperti itu saya kira kalau untuk rumah cerdas Widya Iswara ini. Nanti skemanya secara lebih detail lagi, gambarannya itu, ya karena di pertemuan dengan Pak Deputi 3 juga disampaikan itu. Saya sudah berikan dalam bentuk foto ya, yang cerita-cerita tantangan, tapi mungkin perlu dirapikan supaya masuk juga nanti di TOR atau di proposal. Nah, untuk kenapa Deputi minta untuk kedua kegiatan ini ada TOR dan bahan tayangnya, untuk yang rumah cerdas ini, bahan tayangnya itu saja yang saya kirim, yang diperkaya lagi Pak Witra. Oke. Saya kira sudah cukup bagus itu. Jadi bolak-balik kerjanya. Jadi mungkin sebagian dari slide itu dipakai untuk memperbaiki TOR. Mungkin sebagian juga dari TOR dipakai untuk melengkapi bahan tayang itu. Sehingga sinkron betul antara keduanya. Ini nanti akan kita serahkan. Kelebihannya kalau bahan tayang itu Pak, karena lebih simpel kelihatan logikanya gitu ya, dibanding narasi yang panjang. Nah, itu saya kira sementara gimana nanti strategi untuk menyesuaikan fase-fase ini dengan penggunaan anggaran. Nanti Pak Rudi sama Bayu mungkin bisa bantu ya. Dan kalau memang ada tanda-tanda atau kondisi-kondisi dari sekarang kita bakalan tidak mampu menyerap seluruhnya, nah, kita diskusikan lagi dan cerminkan di dalam penerapan kegiatan itu maupun bentuknya ya. Kegiatan. Saya kira bisalah diprediksi atau kita bikin plan A dan plan B. Nah, cuma ini masalahnya kalau ada dua perencanaan itu biasanya tidak fleksibel ya untuk melakukan kita pakai plan B. Nah, itu tadi kita tunggu masa revisi kalau terkait dengan anggaran. Nah, jadi baik mungkin prediksi kondisi ada terjadikan di dalam TOR itu bisa terlaksana. Kalau udah nggak dapat apa adanya. Baramani berisik. Berisik amat ya. Baramani. Hujan. Nggak ada. Dimut Ya. Pak. Oke Pak, silakan mungkin ada yang mau menanggapi atau ada
Apapun yang disampaikan, silahkan. Saya mungkin Pak Kapus. Ya Pak, silakan. Ya, tadi kan disampaikan kita hanya konten yang kaitannya Ada bilang suaranya. pengembangan potensi. Nah, terus ada tadi naikkan pangkat dari Pusdatin. Nah, apakah untuk kegiatan ini pernah ada komunikasi atau belum, Pak? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah sistem ini jadi, yang mengoperasikan di WI, pembinaan WI atau di Pusdatin nantinya, Pak, rencananya, Pak? Mungkin itu dulu, Pak. Ya, jadi kan gini Pak, Pusdatin itu mereka membangun juga dan memelihara sistem-sistem yang sudah ada di LAN, karena namanya sistem pusat informasi dan pusat data dan sistem informasi. Jadi sebenarnya kita punya ASN unggul ini, kalau kita nyatakan sudah siap, itu sebenarnya prinsipnya bisa diserahkan ke mereka untuk mereka kelola selanjutnya, maintain. Nah, begitu juga nanti rumah cerdas Widya Iswara, kalau kita sudah, kan kita kan developer Pak, kita ini, developer, seolah production house gitu. Nah, kalau kita sudah selesai dengan rumah cerdas ini, mungkin memang supaya kita jangan terlalu lama sita waktu kita dan tenaga kita untuk itu, mungkin tahun kedua paling tidak sudah harus diserahkan. Jadi sebayangan saya nanti ini ASN unggul ini tahun depan sudah perlu diserahkan ke Pusdatin untuk di-maintain. Nah, kalau untuk rumah cerdas, sama di-maintain oleh Pusdatin, tapi yang mengoperasikan adalah Pusbin Bangkom, tempatnya Pak Aswad. Jadi administratornya di situ, mereka yang berkomunikasi dengan Widya Iswara dan sebagainya, mereka yang menyediakan bahan-bahan kebijakan yang diperlukan untuk di KTWI, tapi sistem itu berada di Pusdatin. Ketika kita sudah selesai membangunnya, maka itu sudah menjadi aset LAN, dan yang mengelola aset LAN secara teknis itu kan siapa? Pusdatin ya. Secara administratif ya tentu umum. Ya seperti itu. Ya Pak, makasih Pak. Yuk, sebentar ya, sebentar. Mas Aswar, minumnya mana minumnya? Profesor minumnya mana? Profesor? Pak Marsono, profesor mana? Profesor mana? Hilang. Kagak masuk dia. Mungkin orang tuanya. Sherlock. Dia lagi di Gramedia paling. Lagi Gramedia. Paling. Atau enggak pesan online Pak. Dia. Sudah mulai. Lagi nanam tanaman, Pak. Nanam tanaman. Iya. Tambula pot. Oke. Ya, oke. Ada yang lain, Pak? Tapi tolong Pak Mitra ya, kegiatan yang satunya itu, karena Pak Deputi minta TOR dan bahan tayang, ya coba kita finalkan cepat baru serahkan. Ada sempurna, mungkin tidak begitu sempurna. Pak Kapus, saya Pak Kapus. Tadi dulu, Bay, boleh? Ya. Boleh gua dulu nggak, Bay? Silakan. Yaudah, lu dulu, Bay. Nih, silakan Mitra, monggo. Nggak, untuk nanggapin kan, berarti yang tadi yang ke daerah yang pertama itu kita mundurin setelah didesain berarti ya Pak ya, jadi posisi. Ya. Terus karena ini biar kan kita jadwal sekarang juga belum tentu bisa kita perjalanan. Oh, oke. Ini sekarang terkait dengan yang di narasinya, apa itu bisa nggak sih kita memasukkan rumusan masalah, tujuan, manfaat itu di dalam TOR itu, Pak? Karena kan memang bisa. Kalau posisi TOR yang sebelumnya itu kan memang nggak ada rumusan tujuannya segala macam nggak masuk. Apa yang untuk yang TOR yang sekarang ini kita masukkan itu rumusan masalahnya seperti apa, manfaat, tujuan manfaatnya seperti apa? Apa perlu kita masukkan, sudah bisa kita masukkan atau gimana, Pak? Saya kira bisa saja, karena kita kan ingin juga memang mengelolanya seperti layaknya kajian ya. Iya. Jadi tidak apa-apa. Ini kan kajian ini menghasilkan apa? Pertama, identifikasi masalah. Kedua, solusi. Ya. Solusinya itu adalah yang desainnya tadi itu.
yang kemudian berlanjut ke membangun sistemnya, ya, desain kalau kemudian bangun, dan tentu nanti di bagian akhirnya ada rekomendasi. Artinya rekomendasinya ini adalah hal-hal tertentu yang kita anggap bagus, tapi belum bisa kita implementasikan di tahun ini. Mungkin karena keterbatasan anggaran, mungkin karena keterbatasan waktu, sehingga memang skopnya sengaja kita buat sedemikian rupa. Nah, sehingga itu rekomendasinya ya hal-hal lain yang terkait yang belum bisa kita lakukan. Atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang perlu mengalami perubahan agar supaya sistem ini bisa berfungsi dengan baik. Misalnya sistem insentif dan disinsentif yang harus dibuat oleh Pusbin JF Bangkom. Itu kan sudah harus mereka bikin itu. Misalnya apa insentifnya kalau Widik Suara menyumbangkan tulisan, melaporkan hasil karya intelektual mereka, ya, apa insentifnya itu diatur, apa seperti apa itu berkontribusi ke angka kreditnya itu harus diatur. Sebaliknya bagi yang tidak, apa kerugian yang dialami kalau mereka tidak mau terlibat, itu semua nanti sistem harus mencatat itu. Tapi yang membuat persisnya aturannya itu adalah, nah kalau misalnya aturan ini belum betul-betul bagus, itu nanti bisa menjadi bagian dari rekomendasi dan kesimpulan kita nanti pada akhirnya. Jadi sangat mirip dengan kajian memang. Hanya bedanya, selain berbicara, ada hasil nyata, wujud nyata, produk yang kita hasilkan, yaitu sistem. Nah, sementara kajian itu kan biasanya cuma rekomendasi ya. Nah, ini selain rekomendasi-rekomendasi juga ada wujud nyata yang kita hasilkan, yaitu sebuah aplikasi. Nah, seperti itu. Oke, siap. Jadi silahkan diatur seperti itu, Pak. Cuma itu tadi sekali lagi, karena melihat kondisi sekarang ini, kelihatannya kita belum bisa untuk perjalanan, dan juga saya agak khawatir seandainya pun diperbolehkan mungkin agak prematur. Ini pengalaman kita yang lalu-lalu ya. Cara mengenai sistem justru menurut pengakuan Anda yang sudah ke lapangan, ya justru mereka yang banyak ke kita dan tidak sabar ingin menggunakan sistem kita. Nah, kalau itu tidak perlu kita turun ke lapangan. Oke, siap. Ya. Oke. Tapi bagaimana mengelola anggaran yang ada supaya mampu memenuhi proses tadi itu, iterasi itu, proses berulang-ulang untuk semakin lama semakin bagus kita punya sistem. Mulai dirancang sampai ke hasilnya nanti. Ya kan itu kan bisa ada yang tunjuan lapangan pertama yang ada uji terap, itu salah satunya tuh fungsinya sama aja kayaknya untuk mencari masukan, Pak, sebenarnya. Cari masukan untuk perbaikan, dan satu lagi kan ada bagian yang perbaikannya juga, itu masih bisa itu. Cuman memang di bagian yang pembangunan itu harus diperpanjang. Saya rasa. Ya, makanya ditarik ke depan, Pak ya. Jadi kita bekerja keras aja selama 2 bulan terakhir ini, April dan Mei, supaya Juni, bahkan kalau bisa maju itu sudah bisa kita mulai membangun. Nah, siapa nanti programmer yang kira-kira handal yang bisa kita ikutkan dalam tim itu. Yang penyempurnaan, yang bagian yang penyempurnaan model itu mungkin akan lebih panjang, karena itu posisinya kan ada yang untuk yang ke daerah pertama sama yang nanti proses uji terap. Nah, di sana. Iya. Di sana jadi yang untuk yang penyempurnaan model itu bisa dimulai sejak ada lapangan pertama itu yang ke BPSDM itu. Nah, iya. Itu Saya kira ini juga, Jo. Jadi juga nunggu masukan-masukan di FGD juga setelah sistem jadi, kan gitu, memang agak panjang itu, bagus. Iya, jadi mungkin yang itu yang kita harus perpanjang, Pak, yang bagian penyempurnaan itu. Mungkin kan di sini kan sekarang posisi 2, mungkin bisa 3 sampai 4 bulan dihitung. Jadi dia meliputi semua kegiatan yang sebelumnya juga, yang kayak yang ke daerah sama yang uji terap, dia harus meliputi semua. Itu mungkin alternatif untuk biar dia bisa ada perbaikan langsung diperbaiki, terus bisa datang lagi kayak gitu sih. Iya, mengakomodir tadi uji terap sama kebutuhan, identifikasi kebutuhan, uji terap, dan juga FGD pertama tadi ya. FGD nanti mungkin bisa ditunggu untuk masukan dan sebagainya, Pak Mas Witra. Iya, siap.
Cuman kalau dari segi pengaturan anggaran mungkin Mas Bayu yang bisa bisa. Ya itu. Jadi Mas Bayu mau bicara ya? Iya. Oh ya Pak, makasih Pak. Pertama terkait komposisi anggaran Pak, apakah masih tetap sama 400 juta sama 300 juta? Karena saya lihat tadi ada kebutuhan programmer juga di Rumah Cerdas. Iya. Dengan melihat kebutuhan itu kan pasti membutuhkan tambahan anggaran untuk narasumber, untuk pakar. Apakah masih tetap sama 400 sama 300 seperti itu. Jadi itulah yang mau kita lihat. Jadi kan kita patokannya dari besarnya komposisi Pak. Apakah sama? Jadi ketika nanti udah ketahuan berapa besarannya, baru kita nanti bisa turunkan sesuai dengan beberapa kebutuhan itu. Karena saya lihat di PKN pun saya lihat ternyata kebutuhannya nggak sebanyak yang kita perkirakan awalnya. Karena dulu kan kita rencana membentuk tim-tim Pak untuk menyusun beberapa materi. Dan ternyata hanya materi pembukaan aja yang ternyata kita sendiri, pengantar yang kita sendiri yang bikin. Apakah itu nanti ada pengalihan anggaran dari PKN untuk menambahkan anggaran ke Rumah Cerdas. Kemudian terkait untuk perjalanan dinas, okelah nanti mungkin kita tahan dulu untuk semuanya. Karena saya lihat memang kita cukup lumayan banyak anggaran ke daerah, karena kalau kita nanti ubah sekarang takutnya memang nanti ada kebutuhan mendadak. Jadi mungkin kita tahan dulu, kita simpan dulu untuk ketika memang diperbolehkan baru kita keluarkan. Tapi memang kita lihat di sini memang 2 kegiatan irisan Pak. Jadi memang benar-benar harus kita kita acu semuanya, karena takutkan tadi kan diminta banyak pertemuan. Takutnya dengan banyak pertemuan itu seringkali mundur Pak. Jadi ketika nanti banyak review mundur, akhirnya mentok di kegiatan. Kemudian kata Mas Fitra, apakah bisa dimungkinkan mundur? Memang kemarin permintaan dari Pak Kapus kan semua kegiatan kita selesaikan di bulan November. Jadi nanti ketika nanti mundur, memang paling mentok yang nambah ke bulan berikutnya, bulan Desember, nggak masalah sebenarnya. Karena memang sebenarnya nanti mungkin pertanggungjawaban selesai di November, tapi kegiatan bisa berakhir di bulan Desember. Itu aja Pak. Oke. Yang pertama mengenai proporsi anggaran antara kedua kegiatan ini ya. Sebenarnya dari awal itu saya sudah mengatakan ini jangan karena bukan berarti karena dia anggarannya lebih kecil terus pekerjaannya lebih ringan gitu ya. Lebih berat ini. Nah, kalau memang kemudian ternyata itu berimplikasi juga bukan hanya beratnya kegiatan ini tapi berimplikasi ke anggaran, iya, tapi intinya adalah kita butuh seorang programmer yang betul-betul berdedikasi dan siap bekerja untuk kita gitu ya. Secara bukan yang model lama itu datang bertanya, kita kasih tahu terus dia pulang kerjakan, nanti menjelang selesai baru dia serahkan, tidak ada lagi waktu untuk merevisi. Jadi yang bersedia bekerja seperti apa implikasi penganggarannya kalau misalnya kita butuh tenaga yang seperti itu. Ketentuan-ketentuan pembayarannya seperti apa? Apakah narasumber atau pakar atau apa namanya, dan tentu besarannya sudah ada ya. Sudah jelas. Sudah ada. Nah, silahkan kalau memang saya justru melihat pola untuk pengembangan materi kan ke situ sudah lihat ya. Tahun lalu kan seperti apa. Intinya buat materi, undang pihak-pihak yang terkait, terutama yang akan mengisi atau pakar dalam materi itu untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian kita jadikan juga narasumber dalam video, kemudian kita review kembali, perbaiki, mungkin juga itu bisa beberapa kali, ya seperti itu aja dia ininya prosesnya. Dan kita sudah melakukannya 1 kali, ya, yaitu memperbaiki naskah. Nah, nanti setelah kita sudah nyatakan fix naskahnya, kan kita harus mengambil gambarnya. Mereka harus terlibat lagi. Nah, setelah itu kita kasih lagi video hasilnya itu untuk mereka coba lihat, berikan masukan. Mungkin ada nanti yang berimplikasi harus diambil ulang sebagian.
atau mungkin hanya di teknik editingnya saja yang mau diperbaiki, ya macam-macam lah nanti ininya. Suaranya tak jelas. Ya, Suara ya Pak. kurang jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Oh, jelas. Ah, Mantap. Ya, Mungkin di Pak Rudi kali yang nggak jelas. jadi berulang-ulangnya di situ. Nah, saya memang sepertinya apa namanya ya, menganggap ini rumah cerdas ini kalau memang memungkinkan kita kasih porsi yang lebih besar, mungkin tidak ada salahnya itu. Malah mungkin nanti memang kita butuh itu karena Putus-putus. kita butuh tenaga programmer yang memang betul-betul ahli bekerja. Kalau bisa 2 orang misalnya, kenapa tidak? Mungkin bisa lebih cepat dia mengerjakan. Iya. Nah, tapi kalau saya lihat prinsipnya programmer itu yang penting jelas apa yang kita inginkan, itu bisa cepat diterjemahkan itu. Yang bermasalah kalau kita sendiri belum jelas apa yang kita melakukan, terus programnya sudah ada. Ya. Jadi mungkin bisa Pak ya. Kira-kira bagaimana tuh Pak Rudi kemungkinan untuk merealokasi sedikit anggaran minimal 50-50 gitu. Ya mungkin gini Pak, yang terkait dengan workshop yang akan kita lakukan kan menurut Bapak kemarin dialihkan untuk diskusi-diskusi aja. Nah dari diskusi-diskusi aja kemungkinan agak sedikit berlebih. Makanya kemarin saya minta Pak Bayu untuk direalokasi lagi terkait dengan tadi yang akan kita lakukan diskusi-diskusi itu. Terus kemudian saya juga minta mungkin di 2 belah kegiatan itu ada kayak semacam pakar tadi, Pak. Pakar yang untuk membantuin kita untuk melakukan itu tadi, membuat programnya itu. Ya, Nah, cuman yang perlu penekanannya adalah karena di KK yang lama itu mulai desain itu kan di bulan April, Mei, Juni. Jadi, nah kalau sistem kita kayak seperti kajian tadi, itu harus jelas Pak, sampai bulan apa itu selesai kajiannya. Terus kemudian kita sudah mulai merancangnya itu bulan apa, sehingga dalam penganggarannya nanti kita bisa alokasikan itu. Bulan berapa itu akan turun gitu. Ya. Kalau saya lihat di rancangannya Pak Witra itu, saya ingin supaya mulai dibangun itu di bulan Juni. Berarti kan di bulan Mei, Juni, Pak. Mulai kita membangun itu Pak. Jadi ini kan ada 2 bulan berarti. Kalau betul-betul mau dihabiskan di bulan April khusus untuk menggali permasalahan, terus 1 bulan kemudian di bulan Mei untuk membuat desainnya, berarti kan Juni bisa start membangunnya. Juni itu kan baru rancangan secara konsepnya Pak. Implementasinya nanti seperti apa, kan itu butuh waktu juga Pak. Nah, justru implementasi seperti apa? Misalnya workflow-nya seperti apa. Terus kemudian bahasanya jadi lupa saya istilahnya template-template yang mau dipakai seperti apa. Nah itu kalau itu udah jelas, kasih programmer itu cepat sekali Pak. Seperti yang saya lakukan itu dulu, misalnya ini loh, kita maunya seperti ini, alur prosesnya seperti ini. Kalau kita bisa sampai mendesain sampai berapa file yang diperlukan, berapa field-nya apa aja, sama programmer paling nggak sampai sebulan selesai. Tapi kalau kita pengennya begini, tapi di rancangannya itu seperti apa ya, masih dalam bentuk bentuk kata-kata tapi belum implementasi ini seperti apa desainnya, misalnya sampai ke strukturnya seperti apa, struktur database seperti apa, itu jauh lebih lama lagi Pak. Seperti yang dilakukan kita sekarang. Kalau saya April sampai Mei itu sudah selesai itu. Untuk kajiannya itu? Iya, yang sampai siap, sampai detail untuk diterjemahkan. Sampai siap detail. Iya. Jadi pokoknya Juni itu sudah mulai bekerja programmernya. Ya kalau ternyata waktunya bisa lebih cepat dari itu, malah bagus. Iya. Ya. Jadi ada 2 bulan Pak ini, 2 bulan. Ya. Oke lah, kita tidak hitung Maret misalnya ya. Jadi ada April untuk betul-betul menguasai apa permasalahan dan kebutuhan untuk
rumah cerdas ini, lalu kemudian kita terjemahkan dalam bentuk desain di bulan Mei, gitu, sebulan penuh, sampai ke apa inputnya, apa prosesnya, apa outputnya, kita bikinkan data flow diagram, ya. Itu Juni itu sudah bisa siap itu. Nah, ini pekerjaan teknis seperti ini tidak perlu kita terlalu banyak minta pendapat dari luar sebenarnya. Itu kita sendiri yang pikirkan. Yang kita butuhkan dari mereka itu sebenarnya apa kebutuhannya. Nanti kita terjemahkan dalam bentuk desain. Nah, jadi bulan Juni itu sudah bekerja programmer, Pak. Jadi sekarang sudah bisalah digadang-gadang siapa kira-kira calon programmer yang bisa kooperatif bekerja sesuai dengan irama yang kita ingin jalankan ini. Artinya lebih sering berkomunikasi dengan kita. Ya, di semua kegiatan-kegiatan FGD dia harus hadir gitu. Nah. Ya. Mungkin saya sedikit, Pak. Ya, silakan. Untuk rumah cerdas BI ini, apakah kita memang membangun sistem ini, mendesain sistem lagi, atau ada platform yang bisa kita open source ya namanya. Iya, gitu atau apa gitu. Ada nggak model yang seperti itu, Pak Kapus, untuk model rumah cerdas BI? Pak Ruki lebih bisa menjawab itu. Yang saya tahu secara umum adalah untuk semua untuk semua urusan-urusan spesifik itu biasanya sudah ada aplikasinya. Misalnya untuk jurnal ada namanya OJS. Untuk e-learning ada namanya Moodle dan sejenisnya. Untuk perpustakaan itu juga sudah ada semua itu. Jadi template yang memang sebagian besar itu di dalamnya itu sudah ada modul-modul siap pakai. Ya, bisa dibayangkan Moodle kalau tidak memiliki Moodle dengan modul-modul siap pakai untuk bikin latihan, untuk bikin apa dan sebagainya itu kan pasti lama sekali dibangun. Nah, untuk knowledge management ini sebenarnya untuk yang WD Iswari lebih bermodel knowledge management, mungkin ada juga aplikasi yang sudah tidak perlu lagi betul-betul segalanya dibuat dari awal, tapi sudah ada template-template yang bisa dipakai sehingga nanti tinggal modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu biasanya lebih cepat dan juga hasilnya lebih bagus. Tergantung yang kita mau buatkan sistem itu, apakah itu pekerjaan yang sifatnya sudah established prosedurnya, atau memang sesuatu yang memang betul-betul customize gitu. Nah, kalau untuk knowledge management, mestinya ada sebenarnya ya. Termasuk ini yang kita harus, ya? Nanti kita browsing lah, cari dulu. Mungkin ada kayak model template, kayak model sosial media, mungkin ada kali ya. Jadi sosial media, dia ada berbagi, ada model berbagi, nanti dia pas berbagi itu masih bisa dia saling merespon, mungkin ada kayaknya. Itu ini mungkin Jo, bagian dari kajian awal barangkali ya, kita mengidentifikasi. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Benar. Model gitu ya. Ya. Makanya yang itu kan yang sekarang, yang kemarin itu yang untuk analisis itu kan 2 bulan itu kan, atau baru masuk di bulan keduanya itu udah masuk ke daerah. Tapi karena daerah itu kan bisa kita mundurkan, jadi langsung analis dan rancang model itu kan. Jadi lapangan itu kemungkinan bulan ketiga atau keempat ke daerah itu. Ya, jadi ke daerah itu 2 bulan itu kajian, terus kemudian sebulan itu minimal sudah ada prototipe-nya. Mungkin saya mau mungkin bulan ke-3 atau ke-4, mungkin dari pertengahan bulannya, Pak. Saya coba set sekarang. Jadi ke daerah pertama itu, jadi harus ada rancang model dulu sekitar 2 minggu, baru masuk ke itu untuk melakukan ke daerah untuk studi awal untuk masukan pertama kayak gitu. Jadi sambil itu, jadi saya rasa yang ke programmer itu ada di 2 tempat, ada di analisis dan rancang model dan penyempurnaan desainnya nanti. Itu bisa dipakai untuk alokasi untuk itu kedua-duanya panjang waktunya itu, Jo. Iya, dua panjang. Jadi itu nanti disetel dia tidak saling bersinggungan, tapi itu kegiatannya hampir sama. Mungkin bisa disetel kayak gitu. Fungsinya, gunanya sama. Yang satu kan penyempurnaan, yang satu kan merancangnya.
waktu merancangnya Iya. itu ada masuk ke yang daerah, pas yang udah masuk yang ke penyempurnaan itu masuk ke uji terap kayak gitu. Iya, ya. Ya. Oke, saya kira intinya gambaran alur ininya ya sudah jelas Ya. Pak ya, sudah Ya, jelas. kalau saya Tinggal udah diterjemahkan dalam bahasa sudah. anggaran Hmm. dan harap nanti kita betul-betul konsisten ya untuk mengikuti penjadwalan itu. Tidak boleh molor hanya karena kita terlambat mengurusnya gitu. Kecuali kalau ada memang hambatan eksternal ya apa boleh buat. Siap. Wah ini tidak terasa Perakhiran ini. FGD itu bisa dilakukan dengan cara begini nggak sih, Pak? Ya, FGD FGD bisa itu aja. bisa Bisa. Karena begini, kalau hanya FGD di dilakukan lingkup dengan plan, online seperti ini? bisa. Cuma yang kita tidak tahu itu, honor untuk peserta itu apakah boleh diberikan kalau kita lakukan dalam bentuk begini. Harus konsultasi kayaknya dengan Pak ya, inspektur ya. Iya. Sudah ada Kalau kasus kan- di lingkup plan. Untuk Pengalaman di ini, Bu, pengalaman di Muara Enim, Balitbangda itu sudah melaksanakan FGD online. Mungkin saya tanya bagaimana mungkin sistem penghonorannya coba besok deh. Kan tergantung Iya, inspektorat kita, Pak. Karena kan evidence bahwa kita betul-betul berdiskusi, mendapatkan masukan dan sebagainya itu kan Bener, Pak. real. Bisa kita rekam. Iya. Ada. Ya. Jadi Ada. mestinya sih bisa ya. Dan Apalagi, ini kan kejadian luar biasa begitu loh. Dan kita harus tetap menyerap. Oh, delay ya? Benar, artinya adalah. Tapi bagaimanapun juga, tetap kita harus konsultasikan dulu untuk yakin ya. Karena memang kadang-kadang masalah keuangan itu ya terlalu kaku dan tidak bisa menerima variasi-variasi. Ya, nantilah kita coba lihat ya. Ya. Kalau memungkinkan, ya berarti kan bisa kita jalan dengan FGD segala macam untuk identifikasi masalah kan. Kita Widiswa itu sekarang sudah mulai terbiasa melakukan ini karena dituntut mereka, ya. Jadi kalau kita lihat dia pakai Zoom, saya kira sudah bisa itu, khususnya lingkup plan. Nah, untuk yang kegiatan yang satunya lagi, yang Pak Marsono koordinir itu, saya kira itu alurnya itu sudah jelas, Pak ya. Pokoknya materi ini digodok terus, Pak. Difasilitasi dengan FGD untuk mendapatkan masukan, penyempurnaan, sampai nanti selesai. Tapi ingat, jangan sampai kita terkecoh, ada satu lagi itu yang belum pernah kita sentuh, yaitu kasus. Nah, kasusnya Pak Marsono dikejar itu kasusnya, Pak. Siapa sebenarnya yang pegang itu? Iya. Siapa yang pegang? Supaya kita jangan terlalu lama juga menunggu untuk Widiswara. Sementara mungkin siapa tahu ada bahan yang siap garap ini yang belum kita sentuh sama sekali. Apalagi dulu Pak Deputi mengatakan justru itu yang lebih siap. Cuma satu langkah awal yang belum kita lakukan itu mengetahui persis di mana keberadaan naskah-naskah kasus itu. Supaya nanti kita bisa tahu, ini kasus ini apakah kita harus buatkan video juga untuk memberikan latar belakangnya, atau bisa dalam bentuk ilustrasi grafis. Pak Aswar itu sudah pernah ajari itu bikin bikin bahan yang langsung ditulis dalam Moodle itu. Itu ya bisa diselipkan video juga, bisa juga diselipkan grafik dan sebagainya, fleksibel sekali, ditambah teks. Nah, seperti apa perlakuannya tergantung nanti karakter dari kasusnya. Tapi kita harus lihat kasusnya itu seperti apa persisnya ya. Iya Pak, mungkin itu prioritas juga kita lakukan setelah ini kondisi ini ya. Siap. Sambil jalan aja Pak sekarang, kita coba telusuri siapa di mana bisa didapat itu. Kan cuma dokumen, tidak perlu kita datang ke kantor minta dikasih kan, cukup di forward lewat WA itu sudah selesai. Ya, tapi tolong dicatat itu sebagai aktivitas penting yang jangan sampai terlewatkan juga. Kalau
kalau kita tergantung sekali di Widya Iswara itu untuk pembuatan materi video pengantar itu. Nah, kalau ini yang kasus, mungkin bisa lebih mandiri kita, kodok sendiri. Ya, kita buat satu contoh dulu. Ya, kita buat satu contoh, lalu kemudian kita pakai pola yang sama untuk kasus-kasus yang lain. Nah, sekarang berbicara, kalau saya dengar itu, sekarang Pak Deputi sudah berbicara 12 materi lagi, itu bukan 8, Pak. Ya. Mungkin itu termasuk materi-materi pengantar, pengarahan. Tapi sekarang, terakhir berbicara itu 12, dia hitung-hitung. Waktu kita bikin, saya dengan Pak Aswar ya, dengan Pak Fahri waktu itu, buat videonya itu, dia bilang 12. 12. Nah, jadi, ya, ini juga, beban. Mungkin tingkat kerumitannya tidak terlalu tinggi, tapi bebannya itu, workload-nya tinggi, Pak. Dan banyak sekali berurusan dengan Widya Iswara yang semakin lama nanti akan semakin sibuk. Jadi, kita harus bisa mencari celah untuk curi-curi waktu lah di tengah krisis ini. Ya. Gimana kira-kira? Yang lainnya teman-teman yang lain yang belum belum dapat kesempatan, ada yang mau disampaikan? Oh, untuk Pak Firman, untuk teman-teman semua, Pak siapa nih yang terakhir, Pak Sulistyo ya? Pak Ferdinand. Profesor mana Profesor mana? Telat. Habis jalan-jalan itu. Habis jalan-jalan. Aduh. Nyari snack dia tuh. Snack yang mana, Prof? Itu nggak di rumah itu. Bahaya ya. Sebelum sebanyak waktu kita bekerja dari rumah untuk mendiskusikan ini, tapi untuk hari ini, kita harus sepakat ya supaya tidak usah membuat jadwal setiap hari. Jam berapa kira-kira paling bagus untuk kita video conference seperti ini? Tadi saya sebenarnya maunya ya sebelum jam 1, tapi kemudian mendekati jam 1 baru mulai, akhirnya Pak Rudi bilang sholat Jumat dulu, ya akhirnya mundur. Apakah katakanlah jam 11 gitu ya, 1 jam sampai duhur itu sangat bagus itu. Jangan dipaksakan 1 jam ya, kalau bisa kurang dari 1 jam kurang. Misalnya WIB kalau ya Pak, WIB. WIB ya, saya berhitung WIB. Jam saya juga belum berubah di sini. masih sinkron, Pak, masih sinkron. Iya. Gimana kira-kira kalau jam 11? Profesor itu di Malaysia tuh kayaknya itu. Boleh aja saya ikut aja, Pak. Nah, udah bisa. Tergantung Profesor Ferdinand, Pak. Itu kan jam kerja biasa ya, kita rapat jam sebegitu, jadi mestinya lah, meskipun di rumah ya jangan bikin jadwal yang lain, sesuaikan lah. Kita putuskan aja jam 11 ya. Ya. Kalau jam 10 juga apa-apa, Pak. Gini juga, kalau terlalu pagi. Aja. Mulainya jam 10 aja, Pak. Nah, gini, Pak. Kalau terlalu pagi, jangan-jangan kita belum banyak melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Belum bangun, Pak. Belum bangun. Iya. Belum bangun. Ada malas ya, tidur mulu ya. Mungkin itu aja lah, jam 11 ya. Sampai jam 12. Ya, 11 sampai jam 12. Kedua, minta tolong Pak Firman, itu juga karena diminta rekap itu jam 3 oleh kedeputian, berarti kita harus selesai rekapnya itu, rekap kinerja harian sebelum itu. Minimal setengah jam sebelumnya supaya saya juga ada waktu untuk mereview. Ya. Yang kurang saya lihat kemarin itu outputnya. Jadi gini logikanya itu formulir. Kegiatan. Gambaran kegiatannya apa yang dikerjakan. Terus hasil atau progres. Nah, apa yang dihasilkan. Terus yang terakhir itu output itu lebih ke sebenarnya evidence-nya. Apakah ada bukti kinerja lah itu. Kalau tidak bisa di attach ya mungkin digambarkan saja. Misalnya akses melalui halaman ini ya. Nah, tetap usahakan isilah itu ya. Halaman kolom terakhirnya. Nah, jadi kita ngisi kinerja itu juga nggak sih, Pak? Yang di aksenlam.go.id atau itu aja cukup? Harus wajib itu. Ya, itu wajib. Dimarahin Bang Ramani nanti.
Kan itunya sama. Kemarin Mbak Nathan Maksudnya itu. kan udah ada itu Remon enggak, artinya gini loh. laporannya. Tinggal Kenapa bikin harus 2 kali? Oh, berani-berani sama Bu Suri loh. Hadapi Bu Suri loh. Baca secara summary. Nah, kan. Sementara itu kalau di urusannya sistem Remon yang itu. Tinggal Detail. diisi sama aja, Dit. Isinya Sama Tidak dengan yang ada- di rumah gitu loh. Isinya tidak ada sama sistem aja. itu 2 kali alat kerja untuk maksudnya. memberikan summary-nya gitu. Nah, padahal yang kita inginkan hanya summary aja. Tidak apa-apalah, saya kira ada Pak Firman yang siap untuk setiap hari itu untuk membuat Firman laporan. nggak denger Pak itu Pak. Emang nggak ada suaranya, Pak. Enggak, nak. Lewat WA. Tidak ada ekspresinya ya. Enggak, udah saya ketikin, Pak. Udah saya ketikin, udah chat langsung, jadi dia nanti paham. Oke. Nah, yang kedua, Pak, ini sekalian ya, karena ini sekarang sudah jam berapa sekarang? Jam 2 ya? Jam 2. Lama nih Jam 2. kelihatannya nih. Jam 2. Udah 1 Jam jam. 3 nanti Iya, itu Pak, harus jam dilaporkan 2. lagi lokasi dan kondisi kesehatan kita. Tolong sebelum jam 3 sudah lengkap ya, supaya bisa direkap. Pak Deputi menggunakan contoh laporan kita itu sebagai standar untuk pusat yang lainnya. Ya, tadi saya Ya, kirimkan jadi- ke Deputi tadi. Cek. Jadi tolong sebelum jam 3 semuanya sudah menyampaikan lokasinya. Lokasi itu cuma evidence ya, tapi sebenarnya yang kita inginkan itu juga memberikan pernyataan saya berada di mana dalam keadaan sehat gitu. Ya. Oke Pak, saya kira itu dulu. Oke Pak. Silakan di koordinator Ya, masing-masing Pak. kita membagi pekerjaan ke teman yang lainnya dan juga membuat poin-poin kalau ada yang spesifik mau didiskusikan besok jam 11. Ya. Besok Sabtu dong. Ini ada yang Hari Senin, Pak. Besok Senin, Sabtu. Pak. Besok Sabtu, Pak. Sorry. Tes. Terlalu bersemangat. Libur, Pak. Libur, Pak. Tetap libur. Butuh Kita tidur, jadi butuh kebablasan, kita pengen di rumah terus. butuh Iya, tidur. iya. Namanya Butuh libur. rasa lagi baring, bedanya Pak, butuh antara hari baring. weekend dengan hari kerja. Butuh baring. Kan, ya, tapi tetap melalui WA kita saling saya kira mungkin laporan mengenai kondisi kesehatan dan keberadaan itu tetap harus diberikan ya. Cuma mungkin diskusi seperti ini kalau memang tidak bisa kita lakukan ya tidak usah dulu, tapi laporan kondisi kesehatan dan keberadaan itu tetap sesuai dengan permintaan ya, tidak mengenal libur kalau itu. Tetap 2 kali sehari. Nah, silahkan nanti setelah ini mulai dimasukkan lagi laporannya. Baik Pak. Pak Firman ngirim pesan katanya siap untuk direkap. Oke. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Saya foto dulu layarnya supaya bisa kita laporkan nanti. Snacknya kok belum keluar sih, Mbak Rahman? Snack ya. Mas Fahri gimana tuh? Fotonya nggak ada. Gue snack. Iya ini Kami ini ya, meeting ini. Fari jaringan sama apa? ceweknya tuh, Fari sama ceweknya. Karena nggak mau kelihatan. Belum mandi. Profesor, Jangan-jangan Profesor lagi kok diem aja? Nanti besok kita kasih porsi yang lebih besar ke Profesor. Ya. Ayo. Profesor harus tes dulu itu. Ini tidak on, ini tidak ada perubahan itu kelihatannya. Kagak suaranya sama kayak Iya. Mas Firman, kayaknya posisi audionya bermasalah kayaknya berdua. Nah, begini juga besok jangan betul-betul jam 11 ya. Terutama bagi yang sering bermasalah audionya mungkin bisa lebih cepat sedikit supaya bisa sempat diatur-atur ya. Iya. Seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, Ayo. terima kasih banyak dadah. atas partisipasinya. Tetap konsisten, ketat menjaga kesehatan, lakukan social distancing sebisanya, ya, tanpa merusak silaturahim kita dengan yang lain. Saya kira semua paham itu. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa sulit ini semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ya. Amin. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.